Dia kan bisnis kayu toh. Ya, oh iya. Soalnya cuma dia yang bisa pakai mebel. Oh, anak baru tahu. Yang punya Asirama Mebel sana. Oh, Asirama Mebel. Oh, yang di bukan pakai kaluku, DP cabang. Oh, DP cabang itu. DP cabang. DP cabang itu. Nanti besok mau bikin kamar proposal, nanti kita akan bikin dia punya somel juga di situ. Siap. Asirama somel. Asirama somel. Gorapu Show, no koprol, no party. Oke, selamat datang pribadi. Siapa orang? Uzumaki Saburo. Uzumaki Saburo. Uzumaki Saburo ini wibu-wibu ya? Ya. Oh, kayak apa wibu? Apa maksudnya wibu itu gimana? Orang yang sebenarnya wibu itu DP arti kalau di Jepang itu jelek sekali. Soalnya kalau untuk masuk ke sampai dibilang wibu itu orang-orang yang mengurung diri, yang tidak mau terjamah oleh dunia luar, pokoknya terlalu fokus dengan anime yang berbau-bau dengan budaya otaku di Jepang. Itu wibu. Kalau orang sih lebih ke, kalau mau bilang wibu juga orang masih jaga bergaul, orang masih jaga keluar. Kalau mau jadi untuk sebutan wibu itu kurang tepat, kalau orang lebih ke otaku. Otaku ya? Penikmat budaya Jepang. Budaya, maksudnya anime budaya atau anime? Anime itu sebenarnya termasuk di budaya di Jepang sebenarnya. Mulai dari pas dia rilis anime dengan judul Outbreak Company, nah, di anime itu diceritakan bagaimana sebenarnya budaya otaku itu berkembang di Jepang. Tapi dikemas dengan cara budaya otaku ini dipakai untuk menjajah dunia lain. Soalnya kan kebanyakan anime-anime Jepang itu. Oke. Jadi jadi di cerita itu orang itu ada dapat portal ke dunia lain. Oke, dapat portal ke dunia untuk menjajah budaya. Untuk menjajah ini dunia ini. Soalnya ini dunia ini ada sumber-sumber daya yang tidak ada di bumi. Jadi orang pikir kalau orang mau jajah secara kekerasan, orang mau kalah dengan sihir. Nah, jadi orang jajah secara budaya. Orang kasih masuk budaya-budaya otaku dari Jepang ke dunia itu, ke isekai kalau orang bilang. Isekai itu apa? Isekai itu dunia alternatif. Kalau jadi ada satu genre anime yang memang DP genre DP nama isekai. Jadi bercerita tentang DP pemeran utama yang tasumon ke dunia lain atau penghuni dunia lain yang tasumon ke dunia manusia. Itu genre-genre anime seperti itu. Banyak di genre anime atau cuma ada klasifikasi yang genre anime banyak. Sih. Kalau misalnya ada yang berbeda, salah satu perbedaan itu dari genre satu dan genre yang lainnya apa? Contoh kalau misalnya dari genre ada untuk gender, bahkan untuk gender masing-masing ada. Ada anime shoujo, ada shonen. Kalau shoujo itu untuk anime anak-anak perempuan, untuk kaum remaja perempuan. Kalau shonen untuk remaja laki-laki. Dikhususkan untuk remaja laki-laki. Nah, ini sekarang kan orang tahu so ribut di media sosial ini. Di mana-mana orang TikTok, orang mau story di Facebook, di Instagram, jadi trending. Naruto mati, Pak. Sebagai salah satu pencinta anime, otaku tadi dia bilang. Iya. Otaku. Nah, apa namanya? Ngoni melihat itu bagaimana? Naruto ini sebenarnya so mati atau belum? Maksudnya ketika kemarin kita ada bahas status di Facebook, minta info Naruto so mati atau belum? Banyak sekali ulasan. Ada yang coba bilang belum, masih mau tunggu Pak Teoro dulu. Teoro teman Teoro bukan Teoro Cimar. Nah ini orang mau sebagai Ngoni sebagai pencinta ini siapa NTP nama? Aldrin dan Riyad. Oke. Aldrin dan Riyad. Penikmat ya? Iya, penikmat. Bagaimana Ngoni melihat situasi ini sekarang? Bahaya ini. Bahaya sekali. Siapa bahaya? Siapa bahaya? Tidak tahu. Cuma karena memang so lihat DP kondisi sekarang orang-orang apa DP nama sebanyak bastard bahkan ada yang menangis. Iya, ada yang menangis. Video-video. Coba gimana kalau sampai orang menangis itu kenapa? Biasa orang itu kayak bagaimana ya? Ada yang memang cuma untuk cari sensasi sih anak rasa. Soalnya kalau ente rasa bagaimana? Kalau menurut Ana itu tergantung sih macam yang Teh Aldrin bilang. Ada yang cari sensasi tapi ada juga yang betul-betul
dapat rasa, aduh tidak enak ini, tidak lain lagi ini kalau tidak ada Naruto. Karena mungkin dorang ini mungkin sama dengan anak itu baikon Naruto itu dari kecil, yang dari pulang mengaji nonton Naruto sore-sore sampai sebesar sampai tamat itu. Tapi yang perlu mau diklarifikasi di sini, Naruto itu belum mati. Belum mati dan cuman somo mati, cuman memang dari perkataan sebentar kalau yang klarifikasi orang mau menuju ke orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan ini. Nah menurut ente bagaimana itu, kenapa mungkin sampai begitu? Untuk orang-orang yang begini ini, untuk orang-orang yang seperti ini, itu ada nilai-nilai, ada berupa pelajaran hidup atau prinsip hidup yang bikin dia ini mungkin merasa sangat tidak terobsesi. rela, sangat terobsesi, dan bahkan ketika ada mulai muncul berita Naruto itu mau mati atau bahkan sudah mati, itu ada perasaan tidak rela. Karena mungkin sudah dijadikan sebuah public figure dan sudah dijadikan mungkin sebuah idola bagi dia. Makanya meskipun tidak nyata, biarpun tidak real itu, dia merasa ada ikatan batin mau dia itu. Ikatan batin. Oke. Karena sampai karena sampai menangis dia video diupload di TikTok atau di medsos yang lain. Nah, jadi menurut ente berdua ini, dari ente, lihat, ente melihat Naruto itu bagaimana sih? Maksudnya dalam ente punya pandangan sendiri, Naruto ini bagaimana? Oh, kalau anak ya, Naruto itu karakter dua dimensi yang tidak nyata, tapi di esensi hidupnya itu sampai ke dunia nyata. Maksudnya bagaimana? Maksudnya esensi hidup itu berupa mau itu dia nilai moralnya, prinsip hidupnya itu betul-betul ada relasi ke dunia nyata. Makanya tidak banyak itu orang-orang yang merasa bahwa karakter yang biarpun dia tidak ada di dunia nyata itu patut diidolakan. Bahkan ada yang sampai menangis-menangis itu kan. Mungkin karena orang itu merasa ini karakter ini sudah seperti panutan bagi dia, dan dia tidak rela karena dia merasa ini orang ini sudah mengajarkan banyak hal untuk dia dan melebihi apapun di dunia ini menurut dia. Nah, kalau ente di anime Naruto ini kan ada Naruto perjalanan dari kecil sampai yang sampai so jadi sekarang langsung jadi Hokage. Iya, so jadi so sukses ya. Sukses. Banyak usaha di mana-mana toh. Wawancara sih di sana. Nah, jadi siapa sebenarnya yang yang sebenarnya punya peran besar. Ya, peran besar ini di dalam scene ini. Artinya ketika orang yang menciptakan cerita ini, yang punya cerita Naruto ini, bisa dibilang sebagai otak dibalik ini. Iya, otak dibalik semua karya ini dari Naruto, atau yang memang menjadi dia punya fans dari anime Naruto. Siapa yang sebenarnya berperan yang, kalau ya orang bercerita, orang yang bikin cerita bisa siapa saja kan, dan cerita bisa macam-macam saja toh. Tapi ada juga faktor pendukung di luar itu seperti fans yang sudah ada. Nah, ini di Naruto ini yang paling banyak berperan ini yang mana? Kalau menurut Ana ya, sebagus-bagusnya cerita, tapi kalau tidak ada di tangan yang tepat, tidak akan jadi famous kayak Naruto ini. Jadi memang yang paling berperan penting itu Masashi Kishimoto, sang pengarang. Soalnya bagaimana ya, dia menjadikan sosok karakter Naruto itu sampai digemari, sampai bahkan ada orang yang menangis padahal itu cuma karakter 2D. Sampai menjadikan Naruto itu seorang penceramah yang hebat. Itu memang dibalik otaknya dia itu semua. Jadi memang yang paling berperan penting itu Masashi Kishimoto. Tapi kan setelah itu Masashi bikin dia punya cerita, kan itu dinonton oleh banyak kalangan ya. Apalagi pada umumnya ini banyak orang yang melihat anime itu paling top sekarang itu Naruto. Dibanding semua kan? Kalau gitu. Tapi Ana ada pendapat sendiri sih kalau soal itu. Oh, bagaimana itu dia pendapat? Jujur kalau memang Ana akui Naruto itu famous. Tapi dorang fandom itu tidak sekeras fans-fansnya anime yang Deddy Corbuzier saja nonton.
itu JoJo Bizarre Adventure. Jadi itu anime walaupun memang bagaimana ya, DP cerita jujur sangat-sangat tidak jelas. Dari DP nama saja JoJo Bizarre Adventure, petualangan JoJo yang aneh. Tapi fandom-fandomnya JoJo ini kuat. Bahkan di tiap postingannya, misalnya orang ada, misalnya di suatu fanpage ada postingan siapa karakter berambut kuning terhebat. Walaupun di situ ada Minato sekalipun, kalau orang kasih muncul DP nama Dio Brando, itu karakter dari JoJo yang paling famous, pasti ya DP vote paling banyak itu Pak Dio. Kalau tidak percaya nanti orang search di Facebook fanpage apapun yang kalau bikin voting karakter anime, yang paling kuat itu fanpage-nya JoJo. Itu sebenarnya. Oke. Tapi JoJo dengan Naruto mana yang paling top di Indonesia? Kalau di Indonesia yang paling top itu Naruto. Naruto ya. Nah oke, sekarang itu kan ada apa namanya, ada fans-fansnya toh, fans. Yang nonton-nonton. Nah berarti ini peran dari fans-fans ini, iya bagaimana ya? Karena memang pas selesai diciptakan ini karya, ditulis, dibuatkan dia punya komik, baru itu dibuatkan dia punya film kartun, DP anime. Kartun dan anime sama tidak? Beda. Iya, beda lagi. Beda lagi cerita. Beda lagi. Bedanya bagaimana? Kalau kartun itu animasi di Eropa. Oke. Kalau anime itu di sekitaran Asia. Khususnya Jepang. Oke. Nah ini ketika itu diso ciptakan tuh ini cerita, diso tulis, diso bikin komik, diso bikin apa namanya animenya, filmnya. Tapi ada juga yang mengarang bebas di luar sana. Banyak. Berarti dia juga ikut berperan dalam perkembangan cerita anime Naruto ini. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Nah ini bagaimana DP peran itu? Kalau ente melihat itu bagaimana DP perannya ini yang bikin cerita, meremix ulang gitu. Kalau menurut Ana itu orang-orang yang begini ini kurang lebih sama dengan orang-orang pembuat hoax. Oh gitu. Iya, karena orang-orang cuman kalau di manga aslinya itu ceritanya cuman manga itu apa? Itu komik. Oke. Komik. Jadi kalau di komiknya langsung itu ceritanya cuman masih dari dia mau bertarung itu dengan itu lawannya itu Isiki. Baru sampai di situ, tapi ini orang-orang ini banyak yang sudah bikin spekulasi, bahkan sudah ada animasinya itu Naruto itu so mati. Sasuke so angkat itu ada itu videonya itu animasinya itu. Nah orang-orang begini ini kurang lebih sama dengan penyebar hoax. Jadi kalau misalnya mau cari DP cerita yang memang betul-betul ceritanya di mana? Cari di website langsung, biasanya di Mangaku. Itu langsung itu resmi, baru di situ yang paling update. Oke. Nah sekarang Naruto di apa namanya? Di manga. Sekarang di manga itu kan sudah diceritakan bagaimana? Di manga itu dia sudah pakai form yang memang dia dengan si Kyuubi ini jadi menyatu. Berbeda dengan sebelumnya, Kyuubi itu cuma ada pada dalam DP diri kan. Oke. Nah, sekarang ini memang fusion lah. Macam Dragon Ball. Berarti memang sudah menunjukkan DP wujud sendiri juga. Iya, kayak makhluk baru. Makhluk baru. Iya. Penyatuan antara Naruto dan Kyuubi. Iya. Baru Naruto di mana? Di situ udah bergabung dengan Kyuubi ini. Jadi makhluk baru, bukan jadi manusia lagi. Masih ada dia kan punya siluman. sisi manusia, tapi sudah bisa dibilang itu setengah siluman. Karena itu Kyuubi kasih keluar mengeluarkan statement itu, habis pakai mode ini dia pasti mati karena dia sudah menyatu dengan Kyuubi itu. Oke. Berarti setelah pakai mode ini baru itu mati. Iya. Kyuubi kapan? Berdasarkan ini sudah mati atau belum? Belum. Ini baru mau. Sebenarnya DP komik itu baru sampai di dorang mau bakalae. Baru mau start bakalae. Di pertarungan antara siapa? Antara Kyuubi dan siapa? Antara Naruto dengan Otsutsuki Isiki. Otsutsuki Isiki. Baru sampai situ, baru mau bakalae. Kenapa sampai Naruto itu mau pakai mode itu yang terakhir itu? Soalnya Isiki sudah terlalu OP. Bahkan waktu overpower. Oke. Bahkan jauh lebih kuat, jauh di atasnya dorang pelawan sebelumnya, Kaguya. Jauh lebih di atasnya Kaguya. Isiki ini turunan dari siapa? Dia itu kan klan Otsutsuki. Dia itu bosnya Kaguya. Kaguya itu dorong budak. Nah, jadi coba yang melawan budak saja dorong coba gitu, apalagi melawan Isiki. Dia punya budak.
Oh. Kaguya itu cuman dia punya bawahan, jadi dia suruhan untuk Kabomi untuk papanin cakra. Cuman sialnya ini Kaguya ini jadi suka sama manusia, makanya dari situ dia membangkang. Nah, Isiki ini turun untuk melanjutkan sekaligus panen. Nah, setelah kalau misalnya sedangkan Naruto dan Sasuke melawan Kaguya itu kan memang berdarah-darah segala macam toh. Nah, ini sekarang bagaimana kalau misalnya melawan Isiki? Kalau Ngoni 2 bagaimana menurut Ngoni 2 kalau melawan Isiki? Bagaimana ya? Masanya untuk mode terakhirnya Naruto saja itu belum pasti, belum yakin kalau bisa mau kasih karate Isiki ini. Soalnya ini saja baru belum DP wujud asli. Dia ini masih ada di wadah Siapa yang belum wujud asli? Isiki ini masih ada pate Jigen. Cuma sebagai kayak pate macam Momoshiki ada pate Boruto. Oke. Baru kayak begitu. Tapi dorang hampir fly. Walaupun pada orang. Naruto saya sampai. Jadi menurut kalian bagaimana DP solusi Kalau menurut Ana itu kemungkinan ada peluang di mode terakhir. Ada peluang. Oke. Ada peluang. Dengan satu kondisi, mungkin orang-orang yang ada di Konoha, orang-orang yang selain Naruto dengan Sasuke ini yang terkuat di Konoha bisa ikut bantu. Karena di satu sisi ini Sasuke ini tidak ada harapan. Kenapa tidak ada harapan? Sadiki habis cakra. Kayak Taner. Itu pun waktu ini Naruto buka mode terakhir, dia itu ditendang sampai masuk bawah tanah. Jadi makanya Naruto itu kasih keluar mode baru itu, mode terakhir. Mode terakhir ya. Siapa yang bilang itu mode terakhir? Dia sendiri. Kyuubi yang bilang. Final mode. Oke. Kyuubi yang bilang. Iya, jadi pas orang semua Naruto ini di jalan dan semua pergi ke tempat medan perang. Oke. Nah, Naruto bilang, baru bagaimana kasih kalpa dia ini? Tinggal Kyuubi bersuara. Kita masih ada satu cara sih. Mau DP selek nggak mati. Oh, begitu. Jadi Kyuubi yang bilang gini. Ya, masalahnya kalau mau pakai bahasa formal. Oke. Masalahnya Ada DP selek. Jadi Tante Naruto. Ada yang menarik di sisi lainnya. Kemana para biju yang lain? Ya. Kalau soal biju itu sudah tertangkap oleh Momoshiki sama Kinshiki sama Urashiki. Kan kemarin ada di dalam diri Naruto semua kan? Kan? Terakhirnya di situ kan? Iya. Nah, tidak. Yang terakhir itu pas di perang itu, orang kan tak keluar semua. Orang kan berdiri di muka Naruto, Sasuke, Sakura dengan Kakashi. Nah, yang jadi masuk di Pate Naruto ini cuman Kyuubi dalam bentuk full, bukan setengah lagi. Untuk yang biju yang lain itu tinggal sisa-sisa cakra. Cuman untuk nanti suatu saat kalau orang mau komunikasi bisa lewat Naruto. Tapi orang bentuk asli itu bukan Pate Naruto, itu di habitat masing-masing. Tapi sialnya sejak ini Momoshiki datang, dia tangkap satu-satu sampai terakhir ada di scene. Mungkin sudah dikonfirmasi ya, Killer Bee itu mati. Ada di scene waktu di the movie. Ada juga yang waktu di anime. Killer Bee siapa yang bunuh? Momoshiki. Dia tangkap langsung, dia panen. Makanya itu kalau yang lain kan biju yang lain kan tidak ada dia punya Jinchuriki kan? Tinggal bebas dorang kan? Bebas, semua bebas. Semua kan meninggal juga DP Jinchuriki. Iya, DP Jinchuriki. Makanya semua yang lain dibebaskan, tinggal Hachibi dengan Kyuubi ini yang memang dorang ini akrab dengan Jinchuriki masing-masing. Kenapa Gaara pas keluar jadi dari ekor satu dia masih hidup? Sebenarnya semua mati itu. Iya. Semua mati ya? Sekarang nyawa di sini bahkan mati. Cuma ada itu nenek-nenek, dia pikir daripada kita yang mau hidup suatu lebih baik kita korbankan kita penyawa buat ini anak yang masih muda. Jadi dia pakai Nenek Shio. Oke. Dia pakai jurus rahasia yang mana dia berkorbankan diri sendiri, dibantu dengan cakranya Naruto untuk kasih hidup Gaara. Akhirnya Gaara bisa bebas, bisa hidup tanpa ada Jinchuriki dia. Tanpa ada biju. Tanpa ada biju, ya. Iya. Nah, ini yang biju ya, berarti wujud asli dari ekor satu Sukaku di mana DP DP habitatnya di mana? Tetap di desa pasir ya? Sekitaran situ. Kisaran. Cuman tidak ada informasi detail langsung setiap biju ini di mana. Cuman
mungkin ada beberapa macam ekor 2 Bibi itu di gua. Gua panas, terus habis itu Sandi ekor 3 itu di sungai. Habis itu yang capung ekor 7 itu di hutan-hutan begitu. Kurang lebih itu. Nah, ada yang satu yang menarik lagi di sisi yang lain. Jadi begini, ada yang buat karya ini si siapa? Si Masashi ini. Masashi ini kan hanya punya otak satu. Iya. Ya. Akankah cerita-cerita yang hilang ini? Tunggu dulu, maksudnya cerita yang hilang? Cerita-cerita yang bukan, artinya begini kan, banyak sekali cerita-cerita yang orang jaga cari kan? Cerita-cerita yang masih yang misteri. kabur, yang Masih misteri. Nah, akankah ini cerita-cerita yang masih misteri ini karena memang kemampuan si Masashi menulis tidak luas sekali, atau bagaimana? Atau memang itu misteri yang akan di apa namanya, nanti akan mau terkuak di episode-episode yang baru di Boruto, atau bagaimana? Kalau menurut Ana itu bisa dikatakan itu sebagai plot hole. Plot hole itu sebagian cerita atau scene yang memang tidak sempat terpikirkan oleh si penulis. Jadi si penulis ini expect itu mengira dia ini orang-orang penonton ini tidak bakalan tidak bakalan ngeh dengan itu anunya, apa tertarik dengan ini, misalnya macam latar belakang Minato. Ini kan sebenarnya fans itu banyak mau cari tahu dia ini klan Namikaze itu klan yang bagaimana, tapi si penulis itu tidak terpikir itu sampai ke situ. Tapi akhirnya sekarang jadi banyak yang bertanya-tanya gitu. Jadi kalau pertanyaannya mau terkuak di Boruto kayaknya tidak. Kecil kemungkinan karena alurnya seharusnya sudah makin maju. Susah lagi kalau mundur lagi kan aturannya di sini sudah ceritanya generasi baru, sudah bukan generasi lama. Nah, terakhir kan di episode terakhirnya Naruto yang di apa? Yang di lembah itu yang dia habis baku sapu dan Sasuke. Oke, yang terakhir situ kan ternyata diceritakan semua itu tidak ada yang salah. Bisa diambil kesimpulan begitu. Artinya semua semua yang pernah hidup itu di eranya, dari eranya Hashirama sampai di eranya Naruto itu mencari jalan ninja masing-masing. Kan? Bisa dikatakan begitu. Tidak ada ninja yang salah, cuma memang jalan ninjanya mereka itu berbeda-beda, tapi muaranya tetap jadi satu. Tetap satu. Tujuannya sama. Nah, sebenarnya siapa yang salah di situ? Tapi kalau untuk semua ninja tidak ada yang salah itu anak kurang setuju. Kenapa bisa? Sebenarnya asal mula konflik ini gara-gara bucin. Iyo. Budak cinta ya? Bucin. Obito bucin Patirin. Jadi waktu Kakashi dia tidak sengaja dapat Chidori ini, kejadian Chidori itu yang dapat muspak. Lantaran Obito bucin, akhirnya dia gabung dengan Zetsu Putih dulu. Zetsu Putih. Baru akhirnya gara-gara DP pikiran kan abis itu bangkit dari Mangekyo Sharingan kan. Baru abis itu dia baku dapat dengan Madara, akhirnya Madara manfaatkan untuk bikin Akatsuki, bagaimana Madara skenario sampai dia ini bisa bangkit ulang. Oh tidak, menurut Ana itu di situ justru begitu dia tertimpa batu, di situ dia diselamatkan Madara di bawah tanah. Sedangkan kalau untuk yang siapa yang salah itu bukan karena Obito bucin sama Terin, tapi karena ada anak Lekagoya yang Zetsu hitam, dia penyebab semua itu. Jadi dari mulai anak Lekagoya yang Hagoromo dengan Hamura, anak Hagoromo Indra sama Ashura, gara-gara Zetsu Putih ini yang kasih hasut Zetsu hitam yang bahasut Pak Indra ini supaya lebih benci karena ternyata Ashura yang diangkat jadi pendiri Ninsu. Berarti memang ente berpikir itu gara-gara Zetsu hitam semua. Ente berpikir itu gara-gara Obito. Obito. Sebenarnya Obito itu kan DP jalan ninja sama dengan Naruto pertama. Dia mau jadi Hokage. Tapi cuma gara-gara dia dapat lihat Rin mati, baru dia sodi hasutnya Madara. Kenapa Rin mati? Itu Kakashi dapat. Kenapa Kakashi bunuh? Kan itu Rin ada Jinjuri ke ekor 3. Baru pokoknya orang itu dikepung. Jadi pas ini Rin tidak mau Kakashi membunuh orang lagi. Jadi pas dia Somba Chidori lawan, dia pelek. Oh bukan.
Itu Apa gimana ini? Nah, ini salah lagi. Gimana Ini ini? harus klarifikasi lagi. Klarifikasi lagi ya. Itu dia Gimana itu ini ceritanya? bukan karena Kakashi sengaja. Itu karena tidak sengaja. Itu karena kalau mau bicara sengaja dengan tidak sengaja, yang sengaja itu justru Terin. Iya tadi mau Pele. Iya, Terin itu dia kendalikan oleh Madara. Semua pasukan yang berkroyok itu dari Kirigakure itu sebenarnya itu Zetsu putih yang menyamar jadi ninja Ini Kirigakure. kalau kita baru tahu. Di bawah perintah oleh Madara. Itu kenapa itu Tapi sampai- bukannya apa namanya? Ini yang memperebutkan apa tuh yang menyerang mereka ini si siapa si Kakashi dengan Rin ini bukan gara-gara karena memang si Rin ini adalah Jinchuriki. bukan. Karena memang Rin menyadari bahwa dia itu jangan sampai orang lain mau dapat ambil Jinchuriki, mendingan Kakashi yang bunuh. Bukan, jangan sampai Kakashi ini kan mau bawa pulang sama Rin sampai di Konoha. Habis itu sampai di Konoha orang-orang mau buat bijo yang ada dalam Rin ini mau mengamuk. Jadi mengamuk di Konoha. Jadi Mau dimanfaatin begitu. jadi makanya dia cegah mumpung masih di luar, masih jauh dari Konoha, dia bunuh diri. Di Dan tangan itu Kakashi. si Obito datang. Pas Salah paham. bertepatan dengan pas Obito baru sampai. Dan semua itu skema itu dari awal itu Rin diculik itu sebenarnya sudah diatur sama Madara. Hanya untuk menggiring si Obito ini Supaya betul-betul Nah, di benci sisi lagi. Jadi benci dengan dunia so itu semua. anak bilang kalau memang anak punya DP yang keroke apa tetap di Obito. Kalau memang dia DP hati itu teguh tetap di jalan ninja. Harusnya dia tidak akan terpengaruh di Madara dan perang dunia 4 tidak mungkin dimulai. Nah, sekarang begini. Madara itu kan apa namanya? Membuat Akatsuki. Nah, Akatsuki ini menurut kau Akatsuki ini bagaimana? Perjalanan hidup. Kan Madara juga kan pada akhirnya dia menemukan dia punya jalan ninja, ternyata dia juga salah Dia begitu. juga salah. Nah, dia semua mengaku padahal dia juga itu cuma apa ya? Mau kasih ini dia punya keinginan. Dia punya jalan sendiri untuk mau making desa itu seperti apa. Iya. Oke. Nah, sekarang begini, Akatsuki yang dibuat itu kan dari kumpulan ninja Amigakure juga kan? Iya. Iya, awalnya. Awalnya. Kenapa sampai Madara bikin itu? Itu masuk pada DP skenario yang pokoknya dia so pikir bagaimana ini Akatsuki terbentuk, bagaimana mau kasih jahat pada orang, sampai bagaimana memanfaatkan Obito untuk Barine Tensei. Oke, nah itu perjalanannya DP anu di mana pada saat kapan ini Madara baku dapat dengan dorang tiga ini, si Conan, si Hiko dengan Nagato. Oh, kalau Madara yang baku soal apa sih? Obito sebenarnya. Obito yang baku dapat. Cuman dia pakai nama Madara. Nama Madara. Dia menyamar sebagai Madara dan terkuak nanti di terakhir kan. Oke. Nah, jadi orang kira Obito ini Madara, padahal ini Obito. Itu pertemuan itu antara Madara Pertemuan itu setelah dorang ketemu dengan Jiraiya atau belum? sebelum. Setelah pas so dewasa, so agak remaja. Nah, itu tiba-tiba itu Madara datang kasih penawaran. Ke Kasih dorang tiga ini. Ke dorang tiga ini untuk bergabung bikin organisasi nama Akatsuki, tapi dorang menolak waktu itu. Nah, waktu dorang terima ini Akatsuki di mana? Kapan? Siapa yang terima? Ini yang Ninja Amigakure Hiko lagi. Oh, dorang tiga ini. Dorang ini awalnya bikin Akatsuki itu untuk tujuan baik, untuk dorang pedesa sendiri Amigakure. Itu untuk membantu orang-orang miskin. Jadi ninja-ninja yang apa istilahnya? Dan salah satunya juga membebaskan dari konflik yang ada di Amigakure. Tapi kenapa dorang jadi begitu? Jadi jahat itu kenapa? Karena kalau soal itu ada di episode berapa itu yang Hanzo itu dihasut oleh Danzo. Jadi Hanzo itu kebetulan pemimpin desa Amigakure waktu itu, dan nama Akatsuki yang awalnya baik ini kan sudah mulai naik. Tapi dihasut sama si Danzo ini bahwa mereka ini dorang ini mau kudeta, mau untuk merebut kekuasaan si Hanzo. Jadi makanya akhirnya Hanzo itu bikin alibi mau adakan perjanjian untuk pengapresiasian untuk ini organisasi, tapi nyatanya sampai di lapangan itu dia serang. Conan diculik lebih dulu. Dan dikasih pilihan mau ini Conan yang selamat
atau salah satu di antara Nagato atau Yahiko mati. Oke. Nah, hubungan Danzo dengan Hanzo bagaimana? Bagaimana? Itu hubungan macam hubungan Danzo dengan Orochimaru. Jadi hubungan gelap. Oke. Maksudnya bukan hubungan gelap yang Bukan hogel. Maksudnya bukan hogel. Oke, jadi hubungan yang memang apa namanya? Yang memang dirahasiakan. Yang dirahasiakan. Ya, yang sebenarnya tidak, kalau misalnya dia tahu Hanzo bereputasi di Konoha itu bakal jatuh. Soalnya Oke. Hanzo itu kan apa ingin sekali jadi Hokage. Itu. Danzo. Iya. Oke, Danzo. Kenapa Danzo dengan Hiruzen Sarutobi selalu, padahal orang satu kubu di Konoha Itu sebenarnya untuk Nen. Ya sama dengan Naruto Sasuke kan awalnya. Sama dengan Hashirama Madara. Jadi ada matahari, ada bulan. Ada pohon, ada akar. Makanya Danzo itu bikin organisasinya itu sebagai akar atau organisasi yang bergerak di bawah tanah Konoha yang subur untuk tetap tujuannya untuk melindungi. Anbu. Ya, meskipun dengan segala cara Mau Yang untuk Anbu itu. Yang Anbu tapi Anbune. Artinya itu akar. Kalau Anbu biasa Itu di bawah pemerintah Hokage, ke pemerintah di bawah Sarutobi ya? Sarutobi. Hiruzen Sarutobi. Oh, kalau yang Ne itu tetap ada Anbu juga. Nah, di Anbu ini kan ada Kakashi juga di Anbu. Nah, tapi Kakashi ini di bawah perintahnya Hiruzen, tapi sempat di bawah Di Danzo. bawahnya Danzo. Ditawarkan oleh Danzo. Berarti ada dua kubu juga ini Anbu ini. Anbu dengan Anbune. Anbune. Luar biasa ya. Ini kan ngoni sama-sama di satu satu komunitas ya. Penikmat ya, pencinta anime. Apa yang seringkali membuat beda pendapat di antara ngoni dua sih? Kalau orang dua sih lebih yang berbeda pendapat itu biasa kalau misalnya yang ini kalau macam Akatsuki. Contohnya apa di bagian mananya? Macam tadi siapa yang salah bagi dia Zetsu hitam, kalau anak Obito. Lebih ke caranya karakter ambil jalan itu menurut orang benar atau salah, itu kadang-kadang persepsi yang ada beda. debat. Oke, dan menurut kalian dua masih adakah karakter yang perlu dimunculkan lagi? Di Boruto. Di Boruto anak rasa Di Naruto sebelum orang belum bicara Boruto masih ini. Naruto ya? Masih Naruto. Ada tidak yang artinya begini? Ya mungkin mau dipikir harus ada karakter begini. anak rasa harus ada karakter yang seperti Uchiha Shisui. Ada kan Uchiha Shisui? Tapi kan dia so mati. Oh, maksudnya yang belum pernah ada. yang belum pernah ada. Oh. Seharusnya dijelaskan itu silsilah dari keluarga Hokage pertama itu. Misal dia kan ada DP istri, DP nama Uzumaki Mito. Tapi DP anak yang mana itu jadi DP nenek Tsunade, yang mana itu orang tua Tsunade itu tidak dijelaskan itu siapa. Habis itu orang tua asal-usul Namikaze itu kan tidak dijelaskan itu bagaimana. Seharusnya itu ada. Punya alasannya tidak? Nggak pernah searching. Mungkin alasannya itu yang tadi itu sebagai plot hole. Jadi penulis itu tidak sempat terpikir itu orang fans itu bakal penasaran dengan ini nama klan asal usul Namikaze. Makanya padahal itu banyak sekali fans-fans yang cari penasaran itu asal usul Namikaze, orang tua Tsunade. Maksudnya kan tiap klan-klan itu ada ciri khas jutsunya masing-masing. Oke. Nah, kalau misalnya mau bilang jutsu khasnya Namikaze itu Shisui no Jutsu, itu ciptaannya Hokage kedua. Makanya orang tidak ada apa kayak ciri khasnya Namikaze ini sebenarnya apa. Kalau cuma untuk digambarkan dari sosok Minato sendiri, DP jurus andalan itu apa? Hiraisin. Sedangkan Hiraisin itu ciptaannya Hokage kedua. Nah, makanya itu yang kurang. Teleportasi itu ya. Jadi ini bercerita Hiraisin ini kan turunnya dari Hokage kedua kan. Nah, Hokage kedua bercerita tentang ini apa DP teleportasi ini kan siapa yang paling cepat DP teleportasi? Minato atau Hokage kedua? Hokage kedua Yang paling cepat. Oh, Minato, antara Minato dan Hokage. Kenapa dia bisa paling cepat daripada Hokage kedua? Sedangkan Hokage kedua yang pertama. Soalnya begini. Macam contoh Naruto dengan Minato kan. Minato cuma ciptakan Rasengan. Tapi Naruto bikin DP advance Rasen Shuriken, Odama Rasengan atau Senpo Rasen Shuriken. Begitu juga yang terjadi dengan Hiraisin.
di Hokage kedua itu masih Shinsui no Jutsu. Nah, dikembangkan lagi Minato jadi Hiraishin no Jutsu, bahkan lebih cepat. Bahkan Hokage kedua mengakui. Nah, ini lebih Tapi cepat yang dari Ngoni kita. Ngoni tahu tidak yang teleportasi yang paling cepat selain Hokage kedua dengan Minato? Anak tahu sih, Apa itu? motor Yamaha. Sisui. Ponggo tak tinggal sob. Ponggo kalah ya. Ponggo kalah. Ponggo kalah ente mau kasih baku. Ana pernah coba ini. Oh. Ana pernah coba ini. Kali Ana kasih mewah. baku ini antara teh Hokage kedua dan Hokage keempat. Deng Ponggo. Iya. Tak tinggal pak. Kalumba tidak ikut waktu itu. Nah, Kalumba. kalau mah tidak ada DP baja lah Oh. begitu. Pok men. Tombok men. Pok men ini memang sangat DP teleportasi itu. DP pokoknya Tidak perlu ya tanda. ada di ya 1250 cc DP. Kalah terus ya. Kalah pak. Luar biasa. Apa Coba itu? kamar sini. Nah, kita kasih lebangan. Nah, ini dia. Apa ini yang kasih kalah Wah, ini Ponggo? mah downloadin, DP nama ini Maxim. Wah, ini jasa pengiriman. jasa pengiriman. Oh, iya. jadi kalau misalnya ente mau suruh kirim apa begitu, misalnya ente di sini, baru ente bisa petaman di sana yang lagi membutuhkan cakra toh. Oh. Ente kirim lewat Maxim bisa, Oh. so rabu-rabu so. Melayani pengiriman ke Konoha. Pengiriman ke Konoha juga bisa, mau pengiriman juga, pokoknya cakra. Apalagi kalau biju, cakra pengiriman biju, biju. iya, karena Biju memang dia mau pak di nos. Pengiriman biju dama ya. biju dama langsung di sini karena di samping di sini juga alat teleportasi juga ini dia juga ini apa namanya dia punya wadah biju bisa jadi wadah biju wadah biju. Wadah biju. Ini Maxim apa namanya patung gedo. Keras. Patung Gedo. Patung Nah, Gedo. nah ini kalau ente bisa bawa pesan di sini. Nah, ini kalau ini Maxim ini dia mudah, murah dan multitasking. Multitasking. Jadi semua dia bisa kerjakan. Semua sob berbagai macam fitur di sini ada ya. Mulai dari yang DP baik. Oh ada. Dari delivery ada. DP live ada. Oh, ada. DP car ada. DP kargo ada. Semua ada. Jadi itu dinamakan dengan mudah, murah dan multitasking. 3M. 3M. Sama dia dengan Hokage pertama kan? Iya. Oh iya. Semua apa? Senpo. Pokoknya gitu. Ente harus download ini supaya ente bisa mengubah apa semua ente kebutuhan salah. langsung ada. Ini Maxim. Cuma satu aplikasi ya, tidak perlu banyak-banyak Iya, aplikasi. karena kalau misalnya ente mau apa perlu apa, misalnya perlu cakra. Oh. Boleh minta pakai Naruto. Naruto kirim ke baru cakra pakai Maxim. Wah, luar biasa. Download guys. Ente harus download ini. Harus download ini. Nah, bercerita tentang tadi apa namanya dia punya teleportasi tadi Hokage kedua dan Hokage ketiga. Tapi kalau Hokage pertama DP teleportasi kuat juga tidak? Oh, dia Tidak kebetulan ada teleportasi dia. Tidak ada teleportasi. Ukuran dengan tidak bisa. Kalau begitu harus pakai Maxim Harus pakai ini. Maxim. Harus pakai Maxim DP Hokage pertama. Dia kan bisnis kayu toh. Ya, oh iya. Soalnya cuma dia yang bisa pakai Mebel, mebel. Oh, Ana baru tahu. Yang punya Hashirama mebel sana. Oh, Hashirama. Oh, yang dia bukan pakai kaluku, DP cabang. Oh, DP cabang. Iya. DP cabang. DP cabang itu. Nanti besok mau bikin kamar proposal, nanti kita akan bikin dia punya somel juga di situ. Siap. Hashirama somel. Hashirama somel. Jadi daripada dia bikin apa namanya tumpukan kayu Tumpukan kayu. Nah, apa DP hubungan? Kita terang tinggal dulu ini. Tapi tetap Maxim dong. Maxim. Mudah, murah dan multitasking. Nah, ini luar biasa sekali Maxim. Soalnya begitu kan? Maxim. Ada bomal. Download Maxim. Oke, nah ini Ana mau tanya soal tentang Senpo Mokuton. Nah, Senpo Mokuton ini, kenapa ini Mokuton ini jauh sekali DP generasi baru sampai sama Teh Yamato? Itu pun DP turunan bagaimana itu? bukan turunan Olo sih. Sebenarnya kalau mau bilang satu-satunya shinobi yang ada Mokuton murni, itu cuma Hashirama. Oh begitu ya? Iya. Itu Yamato, itu sebenarnya itu hasil eksperimennya Orochimaru. Banyak sekali hasil eksperimen ini Orochimaru ini ya? Memang teh oroti.
Nah itu karena memang dia punya jalan hidup, dia terobsesi akan untuk menjadi salah satu peneliti. Iya, mau jadi apa ya? Apa DP nama kita? Iya, ilmuwan ya. Semua itu dia teliti ke sana dan dia buat sebuah terobosan baru DP hasil karya cipta begitu Dan rata-rata itu karena Sela Sirama. DP ini masalah Sela Sirama ini dari mana? Dari Maxim bukan toh? Oh, bukan. Dari mana ini Sela Sirama ini? Kenapa sampai dorang dapat ini Sela Sirama? Siapa yang bawa kemari? Sebenarnya itu kalau mau tanya dari mana siapa yang bawa itu masih blur itu. Cuman siapa yang mempopulerkan itu Orochimaru. Karena berarti dari Orochimaru sama ini? Iya. Sela Sirama itu kan tertarik itu karena dia itu sel itu meskipun dia Hashirama ini so mati, DP tubuh asli so kaku, so tidak berdaya, tapi dia cukup DP sel itu punya kekuatan sendiri meskipun DP orang so mati. Salah satunya itu penyembuhan. Makanya rata-rata orang yang pakai Sela Sirama itu penyembuhannya itu cepat. Sasuke itu ada Sela Sirama apa dia? Tidak ada. Tidak ada. Tapi bagaimana dengan penelitian dari Orochimaru? Kan ada istilahnya kutukan Orochimaru. Itu bagaimana? Kalau soal itu, kalau Sasuke itu cuman untuk sebagai wadah selanjutnya ini Orochimaru untuk berpindah tubuh, bukan karena Sela Sirama. Jadi dia tanam untuk segel di sini, itu cuman sebagai wadah. Itu kurang lebih mirip Boruto, tapi belum mau bahas Boruto, cuman kurang lebih begitu. Jadi untuk sebagai wadah supaya nanti mau kolaps DP kekuatan le Sasuke ini, akhirnya dia bergantung di kekuatan le Orochimaru, akhirnya dia ambil alih DP tubuh. Cuman untungnya digagalkan Itachi waktu itu. Yang waktu pertarungan terakhir itu, Susanoo. Makanya Orochimaru itu walaupun dibunuh berkali-kali, selama masih ada orang yang ada DP kutukan, dia masih bisa bangkit lewat situ. Macam katanya ini orang ini abadi kalau mau bilang abadi ya. Di mana-mana ini. Nah, berarti pas di cerita Naruto yang paling terakhir ini ada siapa namanya? Siapa yang hasil dari kutukan Orochimaru ini? Hasil dari kutukan Orochimaru, Tejugo, ada Kabuto juga, Suigetsu, Karin. Siapa lagi? Banyak spesial eksperimen. Ada itu yang Taman Le Yamato yang bisa jadi asap. Oh iya, lupa itu DP nama. Iya. Oh ya, asap-asap itu. Asap-asap. Yang asap-asap itu. Semua bisa menjadi macam-macam ya? Iya. Kalau Jugo itu dia apa? Dia tergantung kemampuan murni dia. Cuman Sela Sirama itu cuman sebagai penambahan. Dan rata-rata penambahan Sela Sirama itu cuma untuk penyembuhan. Kalau untuk Tejugo ini, itu dia mutan. Kekuatan yang kurang lebih mirip Senjutsu, dia memanfaatkan energi sekitar atau benda sekitar. Macam waktu itu yang waktu Sasuke konfrontasi langsung bertemuan 5 Kage kan Tejugo di situ. Mengamuk dia hantam pate Raikage. Nah, habis dia hantam itu keluar kayu daripada petangan. Makanya dia di situ bisa dibilang mutan yang memanfaatkan Mokuton. Alam-alam sekitar, bukan cuma Mokuton. Banyak kayu, batu, tanah. Oke. Oh, jadi begitu DP cerita. Panjang memang. Tapi bisa saja kan Mokuton bisa saja mau kasih lahir juga Maxim tuh. Mokuton Maxim Ninjutsu. Oh, boleh. Senpu Maxim Ninjutsu. Oh, ini hafal tidak DP tangan-tangan yang mau Aduh. Itu kalau agak anak itu agak BPC. Nah, ini satu pertanyaan terakhir sebelum terang akhir ini. Oke. Kenapa jurus Kage Bunshin no Jutsu itu tidak top di karakter yang lain, cuma sama Naruto? Tunggu, sebenarnya kalau cuma Bunshin no Jutsu semua karakter bisa, bahkan ke Sasuke bisa. Tapi spesialnya Naruto, soalnya dia waktu ingat di episode 1 dia disuruh bacuri itu gulungan.
gulungan besar sekali. Oke. Dimanfaatkan. Itu ada jurus-jurus rahasia di situ. Salah satunya itu Kage mungkin Bunshin. DP tambahan Kage Bunshin itu sebenarnya Kinjutsu. Kinjutsu itu jurus terlarang. Itu Ya. hanya yang diciptakan Hokage kedua dan harus orang yang punya banyak cakra yang bisa pakai. Makanya untuk Naruto ini karena insiden dia mencuri gulungan itu, dia jadi bisa pakai seumur hidup karena dia juga Dia ada punya pembaca. cakra besar. Dia ada baca Allah. Dia juga bisa baca. Oke, jadi kesimpulannya Naruto so mati atau belum? Belum. Apakah dia mau mati atau tidak? Pasti mau mati. Pasti mau mati tapi belum Belum untuk sekarang. Belum untuk waktu arc dekat ini. Belum untuk Boruto dengan kawan-kawan umur masih segini. Soalnya Masih belum ada yang DP kekuatan sanggup menggantikan perannya Naruto di anime itu. Kan ada anaknya. Belum Masih sekuat kecil. itu. Oh, belum sekuat Belum itu. sekuat. Nanti Belum siapa yang akan melawan IP Ichiki ini? Nah, Isiki ini ya. Belum ada yang bisa melawan itu. Sehingganya Naruto belum mau dimatikan. Harusnya Ya. belum. Harusnya belum. Oke. Kalau Kalau memang- misalnya dia mau mati. Berarti DP penulis itu nekat. Nekat sekali. Oh, nekat. Masalahnya jalan cerita baru bagi ini. Oke. Ibarat Nekat itu sekali. memutus jalan cerita, maksud sampai dengan melawan Pati Isiki ini. Oke. Nah, ketika Naruto mati, Kurama kemana? Oh, Ana rasa dia, kalau dari Ana berspekulasi, dia akan disegel di tubuhnya Himawari. Tapi kan Kurama bisa saja tua. Bisa saja dia mau tua kan? Kurama? Tidak sih, kalau Giju itu walaupun dia mau mati, maksudnya tidak ada Jinjuriki baru Oke. tiba-tiba mati, Oke. dia akan bereinkarnasi di suatu tempat yang merupakan habitatnya dia. Akan selama beberapa tahun lalu. jadi bisa Beberapa tahun dibilang akan datang. Oke. Nah, kalau ente mau ke mana DP Kurama? DP Kurama itu menurut Ana itu dia bakalan mati dengan Naruto kalau memang Naruto mati, tapi nanti beberapa tahun atau suatu saat nanti dia reinkarnasi bangkit di suatu habitat mau itu di mana, dan itu bisa dibilang pikirannya, ingatannya semua ini tentang bahkan Naruto sejak kecil itu teriset, terulang semua. Jadi tidak ada yang dia ingat sama sekali karena dia direinkarnasi. Mau jadi liar ulang. Jadi liar lagi. Jadi dia tidak tahu siapa itu Naruto, apa yang sudah terjadi di dunia shinobi, dan apa yang sudah pernah terjadi dengan Naruto. Oke, jadi kesimpulannya Naruto Masih hidup. masih hidup. Belum mau mati. Jadi jangan dulu menangis. Jangan dulu Pak bikin Jangan pengajian. dulu bikin- Jangan dulu sediakan kafan. Jangan dulu bikin Yang Hinata hati. Masih ada. sebenarnya nanti Naruto saja belum mati. Tina terus mau merampas akan Pak. Setelah itu Bapak Raikage yang terhormat. Naruto belum mau mati, Bapak Raikage terhormat. Oke, Raikage saja kemarin pas mati Hinata. Oh, bahaya. Ada Orang bikin-bikin. Orang bikin DP dojin kalau DP fan art. DP fan art kalau di mana Raikage itu begitu Naruto mati, Raikage datang, Mbak. Oh, begitu. Pemburu janda. Pemburu jahat. Bapak Raikage tolong. Dia Jangan. masih mau hidup. Dia masih mau hidup. Oke, thank you sudah datang. Nanti kita akan cerita ulang di episode selanjutnya tentang Boruto. Sip. Oke. Gorapu Show, no coprol, no party.